أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya Surat An-Nisa, ayatnya 165. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami berada di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita serta seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini, dan Allah mentakdirkan kita mudah-mudahan mampu senantiasa beristiqomah untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dengan didasari iman kita dan juga ikhlas, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 185. Kajian kita di surat 4 namanya surat An-Nisa ayat 165. Dan Allah telah mengutus para rasul yang sebagian telah dikisahkan
dan sebagian lagi tidak, supaya mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dengan adanya diutus para nabi dan rasul, agar orang-orang beriman ini bertambah mantap iman mereka, menjadi beriman takwa, karena banyak motivasi-motivasi betapa pentingnya yang namanya iman dan takwa itu. Nanti bisa dilihat di surat 28 ayatnya 56. Jadi ternyata para nabi, para rasul, para ustadz, para kiai, dan bapak dan ibu semuanya ini hendaknya mengajak dirinya dan keluarga besarnya berwasiat untuk senantiasa beriman takwa dan selalu untuk beramal soleh dan selalu untuk berwasiat dalam kebenaran dan wasiat dalam kesabaran, sehingga diharapkan kita senantiasa dalam iman dan takwa. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75, mereka akan dimasukkan surga secara berombongan. Namun apabila keluarga besarnya mereka tidak beriman takwa, tapi malah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai diri yang kufur itu mengajak keluarga yang lain menjadi orang yang kufur, nanti juga bersama-sama masuk ke dalam neraka secara berombongan. Di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar di akhirat nanti dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir dan durhaka. Jadi untuk orang-orang yang beriman takwa, mereka mendapatkan berita kabar gembira dengan surga, dan untuk orang-orang yang kufur, mereka diberi peringatan supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Bahwa mereka akan mendapat siksa dalam api neraka. Jadi diharapkan dengan kita memahami Al-Quran ini, agar yang namanya akidah kita, syariat kita, ibadah kita, muamalah kita, dan banyaknya kisah-kisah yang berada di dalam Al-Quran ini, untuk memahaminya butuh yang namanya ilmu. Maka apabila kita ingin bahagia di dunia ini, maka harus punya ilmu yang dipahami, yang diamalkan, yang didakwahkan. Dan apabila kita bercita-cita ingin bahagia di akhirat nanti, juga dengan ilmu yang kita fahami, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan. Jadi jangan sampai di akhirat nanti yang namanya umat manusia, umat jin ini berani ya menyangkal Allah Subhanahu wa taala, ya, belum diturunkan kitab suci, belum diturunkan para nabi dan rasul. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk membantah umat manusia nanti apabila dia itu memilih jalan yang sesat. Oleh karena itu nanti dilihat di surat ke-7 ayatnya 172 sampai 179. Di sana Allah memberikan amanat kepada roh-roh kita ini. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, roh-roh kita ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti saat kita dilahirkan ke dunia ini mau beribadah kepada Allah,
mau mencari ridhonya Allah, mau menjadi hamba Allah yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Namun janji-janji itu karena dengan godaan dunia dan isinya dan pernak-perniknya yang beraneka ragam seperti ini, kalau kita tidak memahami dengan ilmu, maka banyak di antara jin dan manusia itu lupa akan janji-janji mereka, sehingga dia datang dalam keadaan fitri tapi kembali dalam keadaan kotor. Nah, inilah momentum Ramadan ini, mudah-mudahan mengembalikan kita menjadi pribadi-pribadi yang fitri. Ya, nanti bisa dilihat di surat 30 ayatnya 30 sampai ayat 60. Mudah-mudahan kita datang dalam keadaan fitri, hidup dalam keadaan fitri, dan kembali kepada Allah dalam keadaan fitri. Nanti bisa dilihat di surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai ayat 30. Jika Allah tidak mengutus para nabi dan rasul kepada manusia, niscaya orang kafir pada hari kiamat nanti akan menyampaikan hujah atau alasan supaya mereka jangan dipersalahkan atau dituntut sebab belum pernah kedatangan seorang rasul yang memberi peringatan. Jadi lihat doa Nabi Ibrahim alaihi salam, luar biasa. Nabi Ibrahim ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, rajin berdoa dan punya kasih dan sayang. Di surat Al-Baqarah ayat 129, akhirnya doa-doanya Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya putra yang namanya Nabi Ismail alaihissalam, punya putra yang namanya Nabi Ishak alaihissalam, dan dari Nabi Ismail alaihissalam ini lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Luar biasa. Jadi kita punya nabi yang berakhlak mulia, yang luar biasa, punya sifat. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan t-nya adalah tablik. Oleh karena itu marilah kita pahami Al-Quran ini sehingga kita akan menjadi paham dan akhirnya berbuah iman dan takwa kita menjadi kokoh. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya atau Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Surat Toha ayat 134. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Setelah Al-Quran ini diturunkan, kitab-kitab suci diturunkan, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Namun yang namanya umat manusia dan jin ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang campuran, ya kadang beriman, kadang menjadi orang kafir. Ini semuanya ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini adalah golongan orang-orang yang selamat, golongan jin-jin yang selamat. Dan Al-Baqarah 6 sampai 7 adalah golongan jin dan manusia yang hatinya mati. Dan Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 golongan jin dan manusia yang sakit hatinya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan yang hatinya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan dia bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Apabila berkata ya dusta, apabila berjanji diingkari, apabila dia diberi amanat dia berkhianat. Ini adalah orang-orang munafik yang sangat berbahaya apabila ketiga sifat itu ada pada mereka. Yang datangnya dulu mulia menjadi makhluk yang terhina. Oleh karena itu solusinya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus hijrah sehingga meninggalkan perbuatan keji dan mungkarnya, sehingga setelah hijrah dia selalu berkata jujur, selalu menepati janjinya dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Inilah pemimpin-pemimpin dan hamba Allah yang terbaik. Surat kelima Al-Maidah ayat 54 sampai 55. Jadi jelas sekali bahwa hikmah diutusnya para rasul itu ialah untuk membatalkan hujah atau alasan orang kafir nanti pada hari kiamat. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah, maka kalau dia menghendaki niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 149. Jadi manusia ini perlu berusaha, perlu berdoa, perlu tawakal. Jadi jangan sampai dikasih jasmani, dikasih fisik, dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih hati, itu tidak dipergunakannya sehingga dia nanti yang datangnya mulia akhirnya menjadi makhluk yang terhina. Bahkan mereka ada yang meniru perilaku binatang buas. Ini sangat berbahaya kalau kita lihat kehidupan binatang buas itu saling memakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Yang menang pasti memakan yang lainnya. Ada binatang-binatang biasa, ya, ada seperti setan dan naudzubillah summa naudzubillah. Makanya marilah kita tiru, ya, para nabi dan rasul adalah imannya selalu naik, sementara iblis dan kawan-kawannya itu imannya selalu turun, dan para malaikat imannya tidak naik dan tidak turun, sementara manusia dan jin dengan taat imannya naik, dengan dosa keji dan mungkar imannya bisa turun. Sehingga marilah apabila dalam muhasabah kita hasilnya naik, maka pertahankanlah. Kalau hasilnya turun, mari kita bertobat dan tingkatkanlah. Dan marilah kita meniru iman-iman yang baik, sehingga dengan adanya kita bertafaqquh fiddin, memperdalam agama Islam ini, atau ayat 122, iman dan takwa kita akan aman, hidup iman takwanya ada, wafat dalam keadaan iman dan takwa, dan nanti di akhirat mudah-mudahan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha Kuasa, tidak dapat dikalahkan dalam segala urusan yang dikehendakinya. Allah juga Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Menurut kebijaksanaannya tidak perlu melayani
permintaan orang-orang kafir Yahudi untuk menurunkan sebuah kitab dari langit, sebab sudah ada pengalaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Mereka pernah meminta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa alaihi salam, dan setelah permintaannya dipenuhi, mereka semakin menampakkan keingkaran dan keserakahannya. Inilah kisah-kisah umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam juga banyak yang membangkang. Umurnya 950 tahun mengajak umatnya beriman. Bahkan istri dan anaknya yang namanya Kan'an juga tidak mau beriman. Inilah ya, makanya Nuh itu artinya adalah merintih. Ya, saking lamanya berdakwah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya keteguhan, kesabaran. Makanya nabi-nabi yang diberikan keteguhan dan kesabaran itu adalah disingkat dengan Nimim, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, kita ketularan kebaikan-kebaikannya dan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCA di Pak Sunarno yang sudah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan sahabat-sahabat kami, pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, dan juga siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, semuanya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, serta para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.